Jadi salah satu cara untuk memancungkan hidung yaitu dengan melakukan suntik filler. Nah, itu biasa dilakukan, memancungkan hidung dengan suntik filler dilakukan oleh dokter di Indonesia dan di luar Indonesia juga. Jadi memancungkan hidung dengan filler itu cara yang paling, menurut saya cara yang paling praktis, cara yang paling sederhana, yaitu dengan menyuntikkan bahan yang kita sebut filler. Nah, filler itu ada berbagai macam jenis. Jadi ada filler yang disarankan atau diperbolehkan untuk disuntikkan ke badan, ada juga yang tidak boleh disuntikkan ke badan. Contohnya seperti apa? Contohnya yaitu selalu mencari bahan filler yang sudah ada BPOM-nya. Bahan filler yang sudah ada BPOM, sudah ada izin dari kesehatan, itu biasanya filler yang akan hilang di serap tubuh. Dan jika terjadi sesuatu, dia juga gampang untuk dihilangkan karena akan bisa disuntikkan anti filler tersebut, sehingga filler tersebut dia akan cepat hilang dalam waktu beberapa menit atau beberapa jam setelah disuntikan, dia akan hilang filler tersebut diserap oleh tubuh. Jadi filler yang sudah ada sertifikat atau izin dari BPOM-nya. Nah, biasanya filler yang digunakan ke tubuh yaitu ada beberapa jenis. Yang pertama yang cepat hilang, tapi biasanya tidak digunakan di hidung karena dia akan hilang sekitar 3 bulan akan hilang. Dan kemudian yang ada dan filler yang di pertengahan, artinya lebih panjang waktu hilangnya di serap tubuh dibanding yang pertama tadi. Nah, itu biasanya dia hilangnya itu kira-kira di bawah setahun. Nah, itu biasa disuntikan juga bisa di hidung, tetapi menurut saya kurang lama untuk dilakukan disuntikan ke hidung, untuk kurang lama bertahan. Jadi yang terakhir itu filler yang agak lebih lama bertahan, biasanya 1-2 tahun, yang biasa disuntikan ke hidung. Bagian mana yang disuntikan ke hidung? Tentunya biasanya untuk meninggikan hidung, jadi disuntikan di bawah kulit, di bagian batang hidung. Ada juga yang ingin meninggikan ujung hidung, sehingga disuntikan di area sekat hidung sampai ke ujung hidung. Cara menyuntikkan juga akan tergantung dari kebiasaan atau teknik dari dokter masing-masing. Nah, kadang-kadang filler ini dibutuhkan untuk menambahkan sesuatu yang sifatnya hanya sedikit saja. Misalnya ujung dan batang hidung sudah baik, tapi ada bagian di pertengahan antara kedua mata di situ yang ingin ditambahkan, jadi hanya ditambahkan sedikit saja di situ. Jadi menurut saya masih acceptable, masih bisa diterima daripada dilakukan operasi hanya untuk menambahkan sedikit di daerah batang hidung saja, misalnya di antara kedua mata. Tapi ada juga yang ingin menyuntikkan di antara pertengahan batang dan ujung hidung. Itu kadang-kadang ada yang sering cekung di situ. Nah, di situ juga disuntikan sedikit saja, menurut saya masih worth it, masih oke untuk disuntikan filler daripada dilakukan operasi di hidung, karena operasi itu membutuhkan waktu recovery yang lebih panjang, dan operasi lebih panjang ada risiko scar, ada risiko infeksi dan bengkak. Kalau hanya di filler saja, risikonya akan lebih kecil dibandingkan yang dilakukan operasi, dan recovery-nya atau pemulihannya juga akan lebih cepat. Jadi mudah-mudahan video ini membantu bagi yang ingin memancungkan hidung dengan cara menyuntikkan filler. Terima kasih.